Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, kembali lagi bersama saya Mita Teana Dan saya Ilham Balindra di acara Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wah, Ilham hari ini lagi kelihatan semangat banget nih kayaknya. Iya dong Mita, dengan semangat kita bisa produktif Mita. Produktif di tengah pandemi dan di tengah puasa juga. ini. Betul, walaupun kita harus menahan lapar dan haus, kita tetap harus produktif nih Ilham. Bener, Mita. Nah, ngomongin soal produktif nih Mita. Kali ini Jendela Islam kedatangan tamu yang membuat kita semakin bergairah untuk berproduktif. Wih, betul. Jadi penasaran nih. Penasaran kan Sobat Villa? Langsung kita sambut aja kali ya. Ya, langsung kita sambut. Ini dia Kak Albi Aliuddin. Assalamualaikum Kak Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar Kak Albi? Iya, meskipun rada seret ya tenggorokan, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kira-kira Kak Albi ini sahur makan apa Kak Albi? Kita sahurnya belakangan, air putih lah gitu. Tapi ya kita yang sehat-sehat lah, karena ini juga ternyata tips nih buat jadi produktif nantinya. Buah-buahan, sayuran dan segala macam. Itu sih mungkin. Kurmanya juga pasti Kak Albi. Oh, kurma itu wajib sih. Iya, kurma wajib. Jangan sampai ketinggalan. Benar. Kak Albi, ini kan udah masuk tahun kedua pandemi, di tengah betul. Ramadan di tengah pandemi juga. Kira-kira kesibukan Kak Albi akhir-akhir ini apa sih Kak? Wow, untuk kesibukan, kalau ditanya kesibukan ya, suka ada dua kemungkinan nih. Mungkin bisa jadi saya menginspirasi atau bikin depresi diri saya sendiri gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini sebenarnya berupa project-project itu, dan project-projectnya lebih di sosial keagamaan ya, karena juga di bulan Ramadan entah kenapa banyak projectnya yang tentang juga keagamaan seperti itu. Jadi kita lagi juga, ini mohon doanya, jadi kita lagi garap project di Agustus nanti, meskipun beberapa bulan dari sekarang itu kita bakal ngadain satu acara. Ini adalah acara kepedulian sosial buat teman-teman kita di Palestina. Dan menariknya adalah acara ini tuh bakal dilaksanain di Malaysia, di salah satu universitas swasta di sana. Dan panitia-panitianya itu mayoritas dari Indonesia. Jadi ada beberapa panitia yang direkrut, termasuk saya seperti itu. Itu benar-benar PR banget. Kita harus punya database pesertanya bakal sebanyak apa. Target kita adalah 500 orang. Dan nantinya kita juga harus tahu protokolnya akan kayak gimana di Malaysia ataukah di Indonesia. Itu PR banget sih di bulan Ramadan ini. Tapi insya Allah semuanya akan lancar-lancar aja. Amin. Di samping itu juga masih garap project juga kalau ini di sekitaran Ciputat. Jadi kita bakal menyalurkan dana zakat ke sekitar 750-an. Ini bersama teman-teman kita di Laziz MD, Laboratorium Amil Zakat Infak dan Sedekah MD. Itu mungkin yang sekarang membuat waktu-waktunya dipakai. Ya, semoga semuanya lancar-lancar sih seperti itu. Amin. Kita doain lancar-lancar terus ya buat Kak Albi dan segala kegiatan keislamannya. Dengan bulan Ramadan ini Kak Albi bisa menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial, Mita. Iya, yang pasti pahalanya pasti nggak bakal amin. putus tuh Kak. Ilham, ada yang mau ditanya lagi mungkin ke Kak Albi? Gini Mita. Yang kepo tadi tentang produktif. Jadi Kak Albi ini kan aktif banget di dunia sosial keagamaan gitu. Iya. Kalau boleh tahu Kak Albi sendiri sekarang sedang berkuliah atau sedang bekerja? Saya mahasiswa. Dan uniknya mahasiswa adalah dia tuh mungkin bisa disebut kelas itu sebagai tempat utamanya, ataupun bisa juga dunia luar adalah tujuan utama mereka. Jadi saya ada di antara dua itu. Makanya bulan Ramadan bagi saya adalah panggung simulasi. Semua yang berkaitan dengan keagamaan itu diuji di sini. Khususnya buat mahasiswa, menurut saya juga ketika di Ramadan apalagi pandemi, bukan satu halangan buat kita semua untuk berkontribusi ataupun menggarap proyek-proyek yang kebermanfaatannya adalah banyak gitu. Mungkin kita dalam segi keagamaan oke lah, berpahala segala macam. Tapi ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan manusianya adalah kita punya banyak relasi. Kita juga saling mengenal seperti itu. Dan ini bagi saya sendiri apa sih yang rugi dari sini? Jadi poinnya adalah menekankan sih kalau Ramadan apalagi pandemi, apalagi mahasiswa, karena saya juga mahasiswa, kayaknya untuk berkontribusi demi pahala nggak ada salahnya sih kayak gitu. Betul. Kak Albi, kan tadi sibuk kegiatan di luar, ternyata mahasiswa juga, berarti kuliah juga. Itu gimana sih Kak cara manage waktunya untuk kegiatan Kak Albi, kuliah, dan ibadah juga pastinya di bulan puasa ini?
Saya tuh suka coret-coret, dan saya juga anak manajemen, artinya beberapa dapat kuliah manajemen, dan saya tuh suka punya coret-coret gini. Kita kan pernah belajar kuadran ya, kuadran dalam matematika seperti itu. Saya tuh suka nempatin kuadran 1 adalah hal yang penting dan genting, kuadran 2 hal yang penting dan tidak genting, kuadran 3 hal yang tidak penting tapi genting, dan kuadran terakhir itu yang tidak penting dan tidak genting gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya itu penting dan genting ya udah lakukan. Kalau penting tapi gak genting itu rencanakan aja. Kalau genting tapi bukan kepentingan kita delegasikan lah, kita suruh orang lain misalnya kayak gitu. Dan kalau gak penting dan gak genting ini kita eliminasi aja deh. Misalnya main game ketika deadline numpuk nih, itu eliminasi aja kayak gitu. Jadi harus punya prioritas sendiri, harus punya cara sendiri sih. Dan ini berdasarkan teori juga beberapa orang yang mengobrolkan ini gitu. Tuh Ilham, jangan kebanyakan main game, dieliminasi aja, eliminasi. Tapi kan kita perlu membahagiakan diri kita sendiri. Ya, betul. Tapi tentu saja tadi seperti yang Kak Albi bilang, ketika mungkin semuanya udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada tanggungan, baru kita nanti bermain game gitu. Iya, betul. Dan mungkin Mita ketika Ramadan seperti ini nih, ketika pandemi gitu segala macam, dan lagi ada wabah di dunia, mungkin kita tingkat keagamaan kita mesti lebih ditingkatkan, Mita. Ya. Untuk Kak Albi sendiri nih, kira-kira bagaimana sih acara-acara keagamaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakuin sama Kak Albi ketika bulan Ramadan ini? Saya juga punya pemikiran bahwa sayang banget kalau ketika pandemi apalagi Ramadan, kondisi fisik kita 2 kali lebih terkuras. Misalnya kalau di rumah aja, kita gak boleh keluar dan gak boleh makan misalnya. Udah kebayang segabut apa dan sebosan apa. Betul. Udah kebayang kayak gitu. Tapi akan lebih menyayangkan kalau COVID pasti selesai dong. Pandeminya selesai karena kan kebijakan pemerintah. COVID mungkin gak akan selesai. Tapi masalahnya adalah yang sangat disayangkan adalah setelah COVID, setelah pandemi, semangat kita malah mati gitu. Ataupun keyakinan kita dalam menyelenggarakan hal-hal yang berbau spiritual, apalagi dalam ritual agama Islam, ini mati juga. Nah, ini poin yang harus kita hindari. Jadi bagi saya, pandemi, apalagi di bulan Ramadan, hubungannya dengan acara keagamaan adalah mutlak sih. Jadi nggak boleh sama sekali ditinggalin. Apapun itu, platform sekarang banyak. Media-media online. Nggak harus tatap muka. Semuanya bisa saling dalam jaringan dan lain sebagainya. Ini saya rasa sangat solutif. Dan nggak perlu kayak kita mengeluh dan dengan memakai alasan apapun gitu. Kalau misalnya kita ada sering dengar quotes, jangan pernah beralasan, tapi berikanlah solusi atas semua masalah kayak gitu. Mungkin itu sih yang sampai sekarang masih dipegang sih kayak gitu. Kak Albi, kita udah ngomongin segala kegiatan Kak Albi yang lumayan, yang bisa dibilang malah sibuk nih Kak ya di tengah pandemi ini. Terakhir nih Kak Albi, ada nggak sih tips biar kita tetap produktif di tengah Ramadan? Tips ya, ada sih. Jadi mungkin ini juga yang kelewat sama banyak orang, hal sederhana tapi kadang kita juga lupa. Ini waktu sahur. Ini kan di bulan lain nggak ada dong. Maksudnya orang udah kebiasaan jam segitu tuh tidur gitu. Ketika sekarang ada sahur, habis makan tidur lagi. Percaya gak percaya, dan mungkin juga ini kayak pengalaman juga mungkin ya. Setelah makan, tidur itu bakal banyak efek negatifnya. Kita susah bangun, dari pagi orang udah aktivitas, kita nggak aktivitas. Jadi mungkin jangan tidur, itu salah satu tips pertama. Selanjutnya mungkin harus punya list. Jadi dalam satu hari mau ngapain, apa misalnya mau bikin kegiatan apa, ataupun mau baca Quran berapa juz, berapa kali hatam dalam sebulan, itu harus ada perencanaannya sampai di tiap hari kayak gitu. Dan mungkin makanan ya, terakhir makanan. Jangan sampai ya wajar lah misalnya kita lapar dari pagi, pas maghrib balas dendam segala dimakan gitu kan. Sampai mungkin sendok kemakan juga tuh bahaya. Nah makanya ketika gitu kan semuanya dimakan kan nggak baik. Misalnya sakit kan nggak bisa produktif dong. Jadi makanan yang sehat juga perlu sih. Jadi itu tips-tipsnya supaya tetap produktif lah di Ramadan kayak gitu. Di tengah Ramadan. Oke Ilham, berarti kita udah dapet 3 tips dari Kak Albi agar tetap produktif di tengah Ramadan ini nih. Nah iya benar sekali Mita. Tadi yang dibilang sama Kak Albi itu 3 tips itu apa aja sih Mita? Yang pertama, kita harus bangun lagi setelah sahur, nggak boleh tidur. Ingat. Yang kedua, kita harus bikin list atau to-do list apa yang akan dilakuin hari itu. Dan terakhir, kita harus tetap jaga pola makan makanan yang sehat, Ilham. Tuh, buat Sobat Villa juga tuh, dengerin 3 pesan dari Kak Albi. Nah, dari Kak Albi sendiri gitu, untuk
Sobat Villa itu ada gak sih kesan dan pesan lagi yang ingin disampaikan? Ada banyak mungkin, tapi yang menarik adalah sekarang tuh kita kekurangan motivasi diri mungkin ya. Saya tuh suka mikir dan suka juga ngomong ke banyak orang, jangan pernah mikir kalau kita ngelakuin kesalahan. Oke lah, dalam hal ini kita nggak produktif, menyia-nyiakan bulan Ramadan misal. Jangan pernah mikir itu tuh buat kejelekan dia aja, sama sekali bukan. Umat Islam tuh salah satunya terdiri dari dia yang sekarang tuh. Jadi hal yang kecil ini yang harus perlu dikembangin. Kalau dia mikir, kalau dia merasa bahwa dirinya ketika berbuat kesalahan berefek pada orang lain, ini akan bagus. Karena kekuatan besar yang dimulai dari individu, itu harus kita lakukan dari sekarang. Jadi setiap orang, siapapun itu, kejelekan sekecil apapun, itu sama sekali kita harus hindari. Meskipun sulit ya itu tantangannya buat kita semua. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, tetap juga produktif di Ramadan, dan yakin deh gak bakal sia-sia kayak gitu. Makasih Kak Albi untuk waktunya. Sama-sama. Banyak banget ilmu dan pelajaran yang bisa kita dapetin dari perbincangan pada hari ini. Semoga Kak Albi tetap sehat, Amin, lancar-lancar amin. segala kegiatannya ya Kak. Tetap menyebarkan Amin, energi amin. positif untuk orang lain. Nah, itu tadi episode Jendela Islam kali ini. Jangan lupa ikutin terus Jendela Islam bersama saya, Ilham Balindra, Dan saya Mita Teana. di Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.